Kalau misalnya bayarnya lebih gede, keluarnya lebih cepat. Kalau misalnya kita bayar lebih sedikit, apa mungkin nggak kalau misalnya kita bayar lebih gede, kemungkinan positifnya juga berkurang. Mama tetap ya? Ya, kita bayarnya kita ngaruh nggak sama hasil gitu ya? Kan kalau cewek-cewek tuh kan biasanya tuh deket, terus curhat-curhatan tuh bareng apa segala macam. Gitu juga nggak sih? Iya, curhat-curhatan. Tapi lebih kalau Ricis itu dia pendiam. Maksudnya dia lebih ketertutupan lah. Nah, saya bertiga kayaknya dia yang paling cowaan. Iya, tapi kalau masalah cinta itu biasanya Boki suka ngulik. Kalau nonton, saya bisa dimarahin sama Ricis. Iya, kalau ketemu bertiga, Dek ada kabar apa Dek gitu, masalah percintaan. Dok, ini kan orang lebih pede sekarang ini, mungkin salah satunya gara-gara sudah lebih mudah untuk mendapatkan akses kalau kita lagi mau tes. Nah, kita ini kan ada tes macam-macam nih, antigen, swab, PCR, apalagi bukan gitu, rapid, antigen, sama PCR kan? Iya, ada 3 sejauh ini. 3 opsi. Ada gitu kemarin bilang kata ini tunggu 3 hari dulu hasilnya segala macam, baru infeksinya baru ketahuan, pas segala macam gitu-gitu kan. Nah, ada yang harganya jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang keluar cepet, ada yang enggak. Yang butuh proses. Butuh proses gitu. Kalau misalnya bayarnya lebih gede, keluarnya lebih cepat. Kalau misalnya kita bayar lebih sedikit, apa mungkin nggak kalau misalnya kita bayar lebih gede, kemungkinan positifnya juga berkurang. Mama tetap ya? Ya, kita bayarnya kita ngaruh nggak sama hasil gitu ya. Intinya gini, jadi di pemeriksaan sampai sejauh ini ya, memang ada 3. Yang pertama ada rapid test. Rapid test terbagi ada atas 2. Ada yang rapid test antibody, ada yang rapid test antigen. Kalau rapid test antibody itu yang lewat kapiler atau vena gitu dicek. Nah, itu dilihat antibodinya nih ada nggak reaktif nggak atau enggak gitu ya. Kalau misalnya reaktif nanti dicek lagi pakai PCR. Yang kedua rapid test antigen. Nah, itu tuh kan kita pingin tahu nih, antigen itu maksudnya ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Bakteri, kuman, virus, termasuk virus corona ya. Kalau misalnya ada antigennya, kita lihat misalnya envelope-nya atau misalnya ya bungkusan si COVID-nya misalnya terdeteksi, itu bisa juga. Gitu. Yang ketiga PCR. PCR itu PCR ya. Polymerase chain reaction. Kita melihat misalnya materi genetiknya, DNA, RNA-nya gitu. Nah, itu memang masing-masing punya akurasi yang berbeda-beda. Kalau untuk yang paling tinggi akurasinya itu sampai 90% memang PCR. Makanya kalau untuk mengkonfirmasi misalnya ada yang reaktif nih, rapid test untuk yang antibodinya, langsung ke PCR untuk pastinya, diagnosis pastinya gitu. Ya, untuk misalnya pastinya dan juga ini beneran positif nih, itu memang lewat PCR gitu. Nah, kan kadang juga ketika yang satu reaktif, kemungkinan di PCR juga belum tentu reaktif ya, karena kan istilahnya kalau misalnya PCR itu kan lebih concern ke satu virus gitu ya. Iya betul, kalau PCR memang langsung khusus ke COVID-nya, itu bisa juga gitu. Kalau misalnya untuk yang rapid test, kan kita lihat dulu antibodinya nih gitu, ke arah mana nih, jadi lebih meluas gitu. Waduh. Intinya sih, kalau misalnya ada merasa nyeri tenggorokan, pernah kontak sama yang positif COVID, yang pertama jangan panik dulu gitu. Aduh, gimana nih, kelabakan jebrak langsung pingsan gitu kan. Jadi jangan panik dulu. Naikin dulu imunnya, tetap isolasi dulu mandiri. Nanti kita akan share tentang isolasi mandiri kalau ada yang positif ya di rumahnya gitu, gimana caranya. Terus kalau misalnya ngerasa greges-greges gitu kan, atau panas dalam, otot-otot nyeri-nyeri, itu yang paling penting naikin dulu imun, bed rest total biasanya ya. Atau tidurnya harus diganti nih, ada yang begadang nggak nih? Aku sering begadang nih. Matanya udah kayak kantung belanjaan ya kali ya. Nah, itu tidurnya harus diganti, tidur siang harus banget, karena itu meningkatin imun. Nggak sekarang juga Pak. Atau olahraga juga, itu harus banget, harus keringet gitu. Terus sama itu tingkatin sama asupan gizinya harus banget. Wah, berarti emang itu perlu dicatat itu kayaknya tuh. Wah, enak banget ya keluarganya Cindy ya, tinggal nanya. Ini segala, wah mesti gini. Paling gitu. sering Ricis sih di grup family itu kan ada chat. Aku ngerasa capek nih, lemah, lesu gitu ya kalau Ricis tuh. Iya gitu. Terus ada jangan lupa minum vitamin ya, misalnya buah-buahan ini itu. Iya, bukan capek hati kan. Ya Allah. Jadi sering curhat. Dia nggak punya manajer apa nyari jodoh gitu kan? Cariin boleh. Waduh, ini
ibaratnya sekarang kita dapat info biar nggak terlalu nggak terlalu panik juga Iya, betul. ketika kita tahu seperti apa bentuk musuhnya yaitu seperti virus ini kita akan lebih tenang ya. Ada yang paling penting ingin saya sampaikan juga. Jadi teman-teman kadang nih masyarakat Indonesia itu ada rasa-rasa segan gitu, nggak enakan gitu. Misalnya ada satu teman lainnya ada yang batuk gitu, temannya nggak mau jaga jarak karena takut sakit hati kan gitu. Jadi temannya cuma diam aja, tahan napas, biar virusnya lewat gitu, langsung bernapas lagi karena takut tersinggung mungkin temannya batuk gitu. Nah itu penting banget, makanya kita menggalakkan seperti jaga jarak, paling nggak ya 2 meter lebih lah, itu penting sekali karena batuk percikan droplet itu paling gampang banget nular gitu. Langsung jadi batuk tuh Harus nggak jaga sih? jarak. Gitu. Kalau ngomong gitu kita jadi rasa Kadang Iya, tugas juga. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya sebelum lupa. Bukan sebelum ingat. Apa sih bahasanya? Ini keseringan. Sama Kari kayak gini, agak bobrok ya. Jadi, mumpung ingat. Nah, itu bahasanya. Jadi misalnya teman-teman ada yang terkonfirmasi positif, salah satu anggota keluarga, kemudian kan ada gejala-gejala yang ringan lah, jadi belum ada indikasi untuk rawat inap gitu ya, jadi di rumah isolasi. Nah yang paling penting itu pertama kan isolasi mandiri, jadi cari ruangan atau kamar yang agak terpisah ya dari anggota keluarga yang lain. Yang pertama sudah pasti harus swab juga yang lain ya, anggota keluarganya ya, pastikan negatif juga yang lain. Nah yang satu ini yang positif ini kamarnya yang pertama nih harus ada ventilasi, sirkulasi. Jadi kalau misalnya dibersihin setiap hari, yang membantu membersihkan kalau bisa pakai, kalau misalnya APD sih kalau ada ya, atau enggak misalnya cukup masker, sarung tangan itu pakai. Kalau ada face shield tambah lagi. Nah itu bagus untuk membersihkan setiap hari. Kemudian harus dibuka nih jendelanya supaya ada pergantian nih sirkulasinya gitu. Kemudian ada lagi kalau punya desinfektan spray itu penting banget. Ada nggak di rumah? Ada sih banyak sampai berapa merek. Bagus. Karena kita kayak parno gitu kan. Ya, apalagi kalau ditamu kan nanti ini lagi disemprot lagi. Habis itu apalagi ya? Nah, kamar mandi juga kalau bisa terpisah. Itu penting sekali. Sikat gigi kan nggak mungkin barengan ya. Nah, kemudian handuk iya gitu betul kan. alat pakai semuanya harus terpisah. sendok itu alat makan, piring. Ya sebisa mungkin sih, tapi kalau misalnya sendoknya cuma satu, nggak cuma satu juga ya, misalnya beberapa, nggak apa-apa sih, yang penting dicucinya terpisah dengan sabun, air mengalir, seperti itu. Nah dok, ini juga ada kebetulan saudaraku ya, jadi dia ini kan ada terpapar sama orang yang positif, jadi waktu itu mereka satu mobil, terus ada yang positif nih gitu kan. Nah karena dia di kantor kan heboh tuh jadinya karena satu orang ini positif, terus yang mereka tuh satu mobil bertiga, jadi 2 ini tuh karena dia di kantor di swab terus kan tiap hari. Nah tapi memang ketika hari pertama dia swab masih negatif, hari kedua masih negatif, nah hari ketiga baru dia positif. Jadi Swab itu? Swab PCR lagi. Nah jadi malah dibilangin gini, ternyata si virus itu nggak langsung, misalnya kita kontak hari itu, nggak langsung hari itu positif, tapi dia kayak bermutasi, baru nanti ketika hari ketiga sampai hari kelima dia baru mulai tuh si Kok jadi gatel ya? si COVID-nya ini lah istilahnya. Kalau ternyata emang terpapar. Jadi parno. Nah itu bener nggak sih dong? Karena kayak dia nih kemarin ada yang kena lah gitu kan. Terus aku bilang dia harus mau swab kan, terus aku bilang kayaknya nggak ngaruh deh kalau kan aku bukan dokter ya. Aku sosokan, kamu jangan langsung swab, kamu isolasi dulu aja tapi nunggu 3 hari. Nah apakah aku udah bener atau malah harusnya saat itu juga harus swab? Iya, sebetulnya gini, dibilang swab bisa karena ada kontak dengan pasien-pasien yang positif, terkonfirmasi, atau misalnya ada gejala-gejala yang mengarah ke arah COVID. Dan juga gejala ke arah COVID itu bukan melulu harus batuk gitu ya, atau misalnya pilek. Jadi tergantung nih, ada orang yang kena COVID positif, tapi gejalanya mual atau diare, berarti sistem saluran cernanya nih yang lemah gitu ya. Jadi istilahnya virus ini mencari yang lemah bagian tubuhnya gitu ya. Bagian tubuh banyak dong. Salah satu tubuhnya seperti itu. Nah jadi itu tergantung dari inkubasi dari virusnya juga dan sistem imunnya juga gitu. Dia bisa misalnya lagi masuk nih virusnya nih, tapi tubuh kita lagi kuat nih imunnya, masih bisa diserang gitu, masih bisa juga tidak terdeteksi atau misalnya negatif seperti itu. Jadi tergantung imun kita juga. Makanya walaupun kita ada kontak dengan yang lain yang positif, jangan langsung capek, langsung stres, itu justru akan turun imun kita. Di bawah olahraga, minumnya air hangat dan mineral yang bagus, vitamin C juga harus dari buah-buahan gitu. Tidurnya cukup. Nah itu dia, tapi jadi saudaraku Itu jadi batuk kan. Minum dulu aja. jadi parno dia tuh kan. Nah kita lanjut. Nah jadi saudaraku itu karena dia ngerasa negatif 2 hari itu,
Jadi dia masih kumpul sama keluarga. Itulah kenapa jadi keluarganya positif semua sekarang. Itulah yang paling penting, makanya harus isolasi mandiri sih. Kalau ngerasa ada riwayat kontak dengan yang lainnya positif, itu sebaiknya isolasi mandiri dan juga berkala itu cek swab. Tapi benar nggak dok, 3 hari itu? Maksudnya virus itu akan istilahnya bereaksi 3 hari gitu. Enggak juga Nah kan itu ya? dia, setiap orang berbeda-beda tergantung dari sistem imunitasnya juga gitu. Ada yang cepat, misalnya ada yang cepat drop karena dia tadi ya kurang tidur, gaya hidup yang masih banyak seperti itu, dia akan lebih cepat untuk bereaksi positif juga bisa gitu. Bahkan ada yang positif misalnya dicek swab nih, terus dia langsung booster gitu ya lewat vitamin, lewat tidur bed rest total, lewat olahraga, happy mind gitu ya, seperti anda ini. 3 hari langsung negatif bisa juga gitu. Tergantung pribadi masing-masing. Gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata semua ya, malah bahkan ada juga yang lama juga ya. Iya, bahkan anak-anak pun itu imunitasnya lebih tinggi loh. Dari dokter anak juga mengatakan anak-anak anda kan sudah berapa anaknya? 3 ya, nambah lagi nggak? Itu imunnya lebih tinggi loh, karena mereka happy mind juga. Ininya juga lagi, maksudnya lagi belum ada yang rusak gitu ya? Iya betul, dan stresnya juga nggak stres anda ya yang punya. Kita mikirin mereka padahal. Benar-benar. Intinya dari happy mind juga dan waspada lah gitu. Tuh, berarti kita harus tetap waspada terus nih ya, apapun itu. Ya mungkin kita jangan kepedean ya. Jangan kepedean juga, tapi juga jangan panik. Intinya adalah itu kan akan menyerang imun sama pikiran kita, sugesti kita tuh seperti apa. Ya jadi ya tahu diri aja lah, misalnya kita memang ternyata ada yang terpapar, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin ada yang positif atau apa, lebih baik itu sharing aja, kasih tahu, apalagi misalnya dia tahu bahwa dia positif, terus dia habis ketemu sama si A, B, C, hubungin orang-orang tersebut kalau sayang sama mereka ya gitu. Jadi kasih tahu, karena supaya memutus rantai aja dari penyebaran COVID ini. Betul. Paling penting sih keterbukaan ya, jangan takut kayak misalnya, aduh aku takut di stigma negatif gitu. Itu kadang yang bikin orang jadi, aduh aku males isolasi mandiri nanti takut dikucilkan gitu misalnya. Jadi kayak soalnya COVID tuh bukan masalah virusnya, tapi aibnya kesannya. Kayak aib, padahal itu bukan. Betul. Udah kayak Atau udah misalnya gitu, telepon. Gue kena COVID gitu. Kayaknya Anda pengalaman ya. Waduh, seperti itu. Dok, ini unik banget sih, dok. Enak banget ya keluarga gitu. Kalau mau apa-apa tinggal nanya. Ini gimana gini, gampang banget. Nah di keluarga yang jadi dokter berapa orang? Kalau di keluarga saya 1 sama Bude ada 1. Ada Bude. Jadi ini kan di Jawa. Anak bertiga ya kan, orang tua anak. Yang 1 ustazah, 1 dokter, 1 YouTuber gitu. Ya tiga-tiganya YouTuber kan. Tapi kalau si Ricis kan emang jelas YouTuber atau profesinya kan gitu. Iya, passionnya. Nah, tapi ini dari tiga-tiganya kan kayak punya versi masing-masing gitu loh. Dengan cara yang berbeda-beda dan agak lumayan jauh-jauh banget gitu kan. Banget. 1 ustazah, 1 dokter, 1. Nah ini gimana sih konsep pas masih kecil? Kecilnya gimana sih kecilnya? Kalian tuh konsep atau apa? Saya milih jadi ustazah, saya milih jadi dokter. Tidak ada konsep sih sebenarnya. Justru kita dengan adanya bervariasi kita ini ya yang agak-agak mencang sana mencang sini, justru jadi titik terangnya di situ. Kita punya nama viral ya, namanya Osicis. Tahu nggak Osicis? Oke, Cindy, Ricis, pintar, baru briefing tadi ya. Nah itu karena kita buku kalian ya. Tunggu ya. Jadi karena kita punya passion yang berbeda-beda, tapi karena Ricis sih yang paling sering ngegalakin, ayo dong buat YouTube. Mungkin kan dakwah ini kan Masya Allah ya. Jadi dakwahnya lewat YouTube. Terus saya pingin banget, karena ini pasien-pasien yang di poli misalnya nih, karena banyak pasien, dokter cuma 1 misalnya setiap poli itu, keterbatasan untuk edukasi. Jadi lewat YouTube kan bermenit-menit pun, setengah jam pun oke gitu ya, lewat situ. Nah karena refreshing ya, game bertiga ketemu kadang-kadang ngevlog gitu. Seperti ini gitu, refreshing. Tapi sebenarnya kalau cewek-cewek tuh kan biasanya tuh deket, terus curhat-curhatan tuh bareng apa segala macam. Gitu juga nggak sih? Iya, curhat-curhatan. Tapi lebih kalau Ricis itu dia pendiam. Maksudnya dia lebih ketertutupan lah. Bertiga kayaknya dia yang paling cewawaan. Iya, tapi kalau masalah cinta itu biasanya Boki suka ngulik. Kalau nonton saya bisa dimarahin sama Ricis. Iya, kalau ketemu bertiga, Dek ada kabar apa Dek gitu. Masalah percintaan enggak ada apa-apa gitu. Jadi ya lebih ke itu sih suasana romantis dia kalau bertiga. Untuk urusan hatinya dia malu-malu. Iya, ditutup ya. Ya gitulah seperti itu. Waduh, kayaknya kurang nih waktunya kita ya, kurang panjang ya. Kayaknya banyak hal yang bisa kita korek-korekin ini. Enaknya bertiga ya, kalau misalnya ketemu tuh. Kakaknya udah, adanya udah. Malah Ricis belum ya,
Jadi mermaid deh, kalau tawarin diri jadi mermaid pasti diterima deh. Jadi mermaid maksudnya nanti pakai Jadi mermaid. mermaid. Nanti ke rumah Ricis pakai mermaid. Dulu pernah Langsung kan aku diterima. jadi kayak mermaid dong, nggak bisa duduk waktu dulu. Mermaidnya nggak cukup. Tuh Ricis tuh ditantang sama Kak Ari mau jadi mermaid katanya tuh. Ayo, bisa Oke. Risma, aduh. Masya Emang Allah. ada mermaid tua? Deket loh, sebelahan lah rumah Ricis loh, deket, tinggal lompat aja. Aduh, Cus, gampang kalau nanti gitu. Insya Allah kita Ya. next ya kita bikin vlog sama Ricis juga. Benar, kita doakan sukses bukunya. Osicus. Amin, amin, Osicus nanti amin. bikin YouTube baru apa buku aja? Buku, insya Allah nanti akan ada film juga, web series, Wih. ya kemana-mana insya Allah lah. Kalau banyak yang support, insya Produsernya Allah. kenal nih saya nanti. Kalian Sama Mas Rio. Kayaknya produk apa family production kayaknya nih. Masya Allah. Amin, Yang amin. mengaryakan ini ya, produser itu ya, apa Masya produser apa? Allah. Manajernya itu ya yang suka mengaryakan Sangat sekeluarga. luar biasa. Masya Allah. Coba apa aja yang enggak coba? Dagang nasi kebuli iya. Bongkar. Apa yang enggak? Hampir semua aja itu. Entrepreneur, jiwa Apa entrepreneur. dulu? Apalagi itu dulu? Lemon dulu pernah. Apalagi? pernah jadi lemon? Apalagi dulu Sampai pernah. sekarang. Rendang. Iya, bener. Rumah madu semua. Buka tokonya sekalian Mau. Itu baru dari Oki, belum si Ricis. Nama tokonya Palu Gada, apa lo mau gua ada. Wah, bisa tuh. Masya Allah. Ya, soalnya gini, dia buka toko gara-gara apa? Apa? Biasanya kalau nggak pandemi, dia syutingnya ke negara-negara luar-luar ini pandemi jadi jualan. Masya Apa aja Allah. jadi duit. Waduh. Masya Allah. Dok, makasih waktunya ya dok ya. Sama-sama. Kayaknya kapan-kapan kita kolik sekalian, posisi Siap. sekalian. Nah iya itu yang paling rusuh tuh biasanya. Kolam Bisa renang. tuh bongkar-bongkaran tuh bertiga tuh. Siap. Hubungin aja sama manajer yang Boki. Oke, siap. Sekali lagi makasih ya. Makasih. Direktur. Kita tunggu sama direkturnya. Ketua rumah tangga. Siap. Atur aja. Oke, Ya. teman-teman, itu dia tadi obrolan kita pada kesini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita Amin. semua. Dan intinya adalah jangan panik Ya. semuanya karena itu akan berpengaruh ke imunitas kita. Benar, dan terus Setuju. jaga prosedur protokol Protokol kesehatan, ya. kesehatan, siap. Iya, benar. Makasih, Dok, waktunya. Jangan Terima kasih. jangan sungkan kalau saya tiba-tiba WhatsApp lagi, sakit Siap, yang lain siap. lagi. Yang penting isi kuota. Jangan. Oh enggak, maksudnya Astagfirullah. untuk cerita kondisi udah bagus gitu. Iya. Kan cekcok kan? Kita aja WhatsApp sesuatu yang baik. Iya, Nggak usah benar. Setuju. ngomong tentang sakit, Betul, ya. sugesti. Oke. Ya udah kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.